Oke, tambahan ya. Ini ada beberapa tambahan tentang topik di kuliah sebelumnya yang belum sempat dibahas, tetapi menurut saya cukup penting dan juga bisa dilihat di buku ya. Yang pertama yang terkait dengan Slutsky equation ya. Slutsky equation masih terkait dengan Slutsky equation, tapi dalam bentuk elastisitas. Kemudian in elasticity form, kemudian yang lain adalah beberapa hubungan ya, antar elasticity of demand tentunya ya. Ini cukup penting. Kemudian yang pertama tentang Slutsky equation dulu ya. Kita tahu bahwa Slutsky equation itu bilang bahwa kalau kita turunkan Marshallian demand terhadap harga barang, itu akan sama dengan pertama substitution effect, turunan terhadap turunan dari Hicksian demand terhadap harga barang, kemudian kali X, kemudian dikali terhadap income ya. Oke, M itu income. Yang ini itu adalah substitution effect. Yang ini itu adalah income effect. Nah, sering juga untuk supaya lebih memudahkan kita menggunakannya dalam bentuk merubahnya dalam bentuk elastisitas. Oke, caranya yang pertama adalah sekarang kita kalikan semua sisi kiri dan sisi kanan, kita kalikan dengan P per XM. Oke, sehingga dia menjadi delta XM per dpx kali, ini px ya, px per pm sama dengan delta xm per dpx, ini Hicksian maaf, kali px per xm min xm kali delta xm per dm kali px per xm. Oke, nah karena dalam kondisi awal itu xm sama dengan xh, maka saya tulis xh ya, no problem. Oke, kemudian selanjutnya di bagian yang terakhir itu saya tambahkan variabel saya berikan kali dengan M per M, no problem kan, 1 ya. Oke, nah dengan demikian saya bisa tulis seperti ini. Yang ini itu adalah elastisitas Marshallian demand. Jadi ini adalah elastisitas dari Marshallian demand. Jadi elastisitas terhadap Px, demand terhadap Px. Kemudian ini itu adalah elastisitas dari Hicksian demand. Oke. Kemudian yang ini yang saya tandain, yang ini dx per dm dikali m per xm itu menjadi elastisitas dari terhadap income
ya, income elasticity. Kemudian yang ini digabung itu menjadi share dari konsumsi barang X. Oke, sehingga dalam bentuk elastisitas Slutsky equation in elasticity form adalah EPX sama dengan EHPX ditambah SX dikali EM. Ini mudah diingat ya. Oke. Ini kalau kita tahu berapa share consumption terhadap X, ya, kemudian kita tahu income elasticity, maaf, ini negatif. Ini kita bisa tahu apakah Slutsky equation-nya bekerja atau tidak, ya. Jadi ini cukup untuk handy untuk kita ingat. Oke, yang berikutnya itu adalah terkait dengan hubungan antara homogeneity dan elastisitas permintaan, ya. Oke, nah kita sudah pernah belajar bahwa fungsi permintaan Marshallian itu bersifat homogeneous, ya, homogeneous of degree 0 in price dan income. Oke. Artinya kalau kita kalikan ininya dengan faktor pengali T misalkan, maka itu tetap hasilnya akan sama dengan XM. Oke. Nah, dan Anda ingat yang disebut dengan Euler theorem. Euler theorem yang seperti pernah diajarkan di awal-awal kuliah. Euler theorem itu menyatakan bahwa kalau kita punya fungsi yang homogeneous, ya, of degree K, maka hubungan seperti ini berlaku. K kali F katakanlah X1 X2 itu sama dengan turunan dari F terhadap dx1 kali x1 ditambah df per dx2 kali x2. Oke. Kalau kita aplikasikan si Euler theorem ini terhadap fungsi permintaan, dan kita tahu fungsi permintaan itu degree 0 homogeneousnya, maka ini akan 0. Oke, maka kita bisa aplikasikan bahwa delta XM per delta PX dikali PX ditambah delta XM dibagi delta PY dikali PY ditambah delta XM dikali delta per delta M dikali M itu sama dengan 0. Ini adalah aplikasi dari Euler theorem, ya? Euler theorem. Kemudian saya akan bagi semua dengan X. Oke, jadi ini menjadi delta XM per delta PX kali PX per XM ditambah delta XM per delta PY kali PY per XM
ditambah delta XM per delta M dikali M per XM sama dengan 0. Nah, kalau Anda perhatikan, maka ini semua adalah elastisitas, ya. Artinya apa? Yang ini itu adalah elastisitas demand terhadap harga barang X. Yang ini itu elastisitas demand terhadap harga barang Y. Yang ini elastisitas demand terhadap M. Oke, ini semua untuk barang X, ya. Untuk barang X, bukan barang Y. Sehingga dengan demikian, maka hubungan ini, homogeneity, itu bisa menjadi EPX ditambah EPY ditambah EM sama dengan 0. Jadi ini yang disebut dengan homogeneity dalam dalam bentuk elastisitas, form elasticity, ya. Form of demand homogeneity. Ini apa sih implikasinya? Ini implikasinya ke dalam estimasi empiris. Artinya kalau kita punya demand system, kalau kita punya estimasi elastisitas demand terhadap harga barang X, kita punya elastisitas demand terhadap harga barang Y, dan kita punya income elasticity, ini harus berlaku kalau kita mau punya fungsi permintaan yang konsisten secara teori. Oke, jadi theoretically consistent. Ini harus selalu terwakili. Oke, jadi kan ini kalau Anda belajar nanti untuk skripsi mengestimasi fungsi permintaan demand-nya, maka ini harus berlaku kalau kita ingin konsisten secara teori. Oke, selanjutnya adalah apa yang disebut dengan angle aggregation. Itu berawal dari budget constraint, ya. Budget constraint kita bilang PX kali X, dan X itu adalah fungsi dari PX, fungsi dari PY, dan fungsi dari M. Oke, ini X maksudnya X Marshallian, tapi saya tidak usah tulis M-nya, oke? Karena kita supaya lebih sederhana. Kemudian PY dikali Y, fungsi dari PX, fungsi dari PM, dan fungsi dari M sama dengan income, kan? Nah, kemudian kita turunkan terhadap M di sisi kiri dan di kanan persamaan. Oke, berarti ini PX terhadap DX per DM plus PY kali DY per DM sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan M per M. Jadi PX per M kali DX per DM kali M, DM dan M nggak apa-apa, kan? Ditambah PY per M dikali delta Y per delta M kali M sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita kalikan masing-masing dengan X dan Y. Jadi maksud saya sekarang si PX-nya saya kalikan dengan X, terus bagi M dikali delta X per delta M dikali M per X. Jadi X-nya ada di sini dan ada di sini, berarti no problem. Ditambah PY kali Y per M dikali delta Y per delta M kali M per Y. Ya, di sini ada Y, di sini ada Y, no problem. Sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita tahu ini adalah share dari belanja untuk X, kan? Ini adalah share dari belanja untuk Y.
ini adalah elastisitas income elasticity ya, terhadap X, jadi X income elasticity, dan ini adalah elasticity income dari Y. Oke, sehingga angle aggregation itu bilang bahwa SX dikali EXM ditambah SY dikali EYM itu harus sama dengan 1. Ini angle aggregation. Kembali, ini mempunyai implikasi empiris. Artinya supaya elastisitas demand kita itu konsisten dengan, kalau angle aggregation itu terkait dengan income, kalau dampak dari perubahan income, kalau Cournot aggregation itu terkait dari dampak terhadap perubahan harga barang. Nah, ini sama, berawal dari budget line ya. Ini budget line bilang bahwa tambah sama dengan M. Oke. Kemudian langkah yang pertama itu 1, turunkan terhadap M. Oke, kita turunkan terhadap M, hati-hati karena turunkan terhadap PX. Oke. Nah, kita harus hati-hati karena di sini, sebelah sini itu PX ada di 2 tempat, ada di sini, ada di sini. Ya, di sini enggak, di sini hanya di sini. Oke, jadi di sini kita harus pakai rumus perkalian atau quotient rule ya. Oke, caranya yang pertama berarti PX kali ini terhadap PX ditambah PXX diturunkan terhadap PX jadi X ditambah ini langsung saja PY kali delta Y per delta PX sama dengan M0. Nah, ini yang pertama. Oke. Yang kedua itu kalikan semuanya dengan PX per M. Oke. Jadi saya tulis berarti PX kali delta X per delta PX dikali PX per M ditambah X dikali PX per M ditambah PY kali DY per DPX dikali PX per M sama dengan 0. Oke. Selanjutnya angka selanjutnya yang ini itu kita kalikan X per X, yang ini itu kita kalikan Y per Y. Jadi 3 ya, itu menjadi PX kali delta X per delta PX kali PX per M kali X per X ditambah ini tetap X kali PX per M ditambah PY kali delta Y per delta PX kali PX per M kali Y per Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita perlu beberapa rearrangement
ya, rearrangement, ya, sehingga saya ingin Px dikali X per M, ya, X-nya ke sini, M-nya ke sini, itu menjadi delta X per delta Px kali Px per X ditambah Px per X per M ditambah Py kali Y per M delta Y per delta Px kali Px per Y sama dengan 0. Oke, nah ini adalah share konsumsi atau belanja untuk X. Ini share belanja untuk Y. Ini share belanja untuk X. Kemudian ini elastisitas X terhadap Px. Ini elastisitas Y terhadap Px. Sehingga kita bisa tulis Sx kali Ex Px ditambah Sx itu sama dengan plus Sy dikali elastisitas Y terhadap Px sama dengan 0. Oke, disederhanakan menjadi min Sx itu sama dengan Sx Ex per Px ditambah Sy Y per Px. Nah, ini yang disebut dengan Cournot aggregation. Oke.